Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi ta'atihi wa jazruna an ma'siyatihi wa ashhadu an la ilaha illallahu bi wahdaniyatihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat itu Allah berikan kesempatan kepada kita untuk hadir di dalam masjidnya yang tidak lain adalah lis-sholati, laksanakan ibadah sholat yang tentunya kita kerjakan dengan cara berjamaah. Semoga masjid yang senantiasa kita istiqomah ada di dalamnya ini kelak di hadapan Allah akan menjadi salah satu saksi bahwa kita selama hidup di dunia termasuk golongan orang-orang yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan malam hari ini kita akan membahas perihal tentang nasihat yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani yang tertulis di dalam kitabnya. Syekh Nawawi mengutip perkataan daripada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kata beliau memberikan nasihat, az-zulumatu khamsun wasiraju laha khamsun. Kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ini kalam asar bukan hadis. Apa itu kalam asar? Ada hadis, ada kalam asar. Kalau hadis itu adalah perkataan atau perbuatan yang dilakukan oleh baginda Nabi, atau perbuatan yang dilakukan oleh sahabat yang dilihat oleh baginda Nabi, dan baginda Nabi diam ketika melihat sahabat melakukannya. Ini disebut dengan hadis. Kalau kalam asar itu perkataan selain daripada baginda Nabi, umpama perkataannya para sahabat ataupun perkataannya para tabi'in, maka dinamakan dengan kalam asar. Qala Abu Bakar As-Siddiq, telah berkata siapa Abu Bakar As-Siddiq, az-zulumatu khamsun. Az-zulumatu khamsun wasiraju laha khamsun. Kata beliau, gelap itu ada 5 perkara, dan cahayanya atau penerangnya juga ada 5 perkara. Gelap di sini bermakna bagaimana? Ada perkara-perkara yang tidak molek. Kata sahabat Abu Bakar, ada perkara-perkara yang tidak molek, yang di dalamnya boleh menjadi molek asalkan ada 5 perkara. Maksudnya semacam itu. Gelap itu ada 5 perkara, dan penerangnya ataupun lampunya atau sinarnya itu ada 5 perkara. Kalau hanya gelap sahaja tak molek kecuali ada penerangnya. Apa saja 5 perkara kata sahabat Abu Bakar yang gelap itu dan penerangnya ada 5 perkara? Yang pertama kata beliau, hubbud dunya zulmatun. Cinta kepada dunia itu merupakan gelap. Cinta kepada dunia itu merupakan gelap. Wasirajulaha at-taqwa. Sementara cahayanya atau penerangnya adalah takwa. Orang mengumpulkan. Yang dimaksud dengan cinta dunia di sini bagaimana? Yang dinamakan dengan cinta dunia di sini adalah semata-mata harta yang kita miliki atau jawatan yang kita miliki ini hanya untuk dunia sahaja, bukan tujuan untuk akhiratnya. Kalau ada tujuan untuk akhiratnya, maka disitulah yang dinamakan wasirajulaha at-taqwa. Penerangnya adalah takwa, sebab dunia kita gunakan untuk akhirat kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah,
Apakah kita boleh mengumpulkan harta? Silahkan mengumpulkan harta. Apakah kita boleh mencari jawatan? Silahkan mencari jawatan. Kenapa? Sebab diterangkan nikmal malu lirrajulis solihi. Sebaik-baik harta itu apabila dimiliki oleh orang soleh. Kenapa sebaik-baik harta dimiliki oleh orang soleh? Sebab bila harta itu dimiliki oleh orang soleh, tentu dia tahu bagaimana cara menggunakan harta tersebut dengan molek yang tentu untuk kemaslahatan umat. Faham ya ini ya? Jangan sampai tidak faham. Kita ini sebagai orang silahkan cari harta jawatan, silahkan. Sebab memang dalam ilmu kitab diterangkan nikmal malu lirrajulis solihi. Sebaik-baik harta itu bila dimiliki oleh orang soleh. Macam mana boleh? Sebab dengan harta itu dimiliki oleh orang soleh, tentu dia boleh menggunakan hartanya dengan sebaik mungkin yang nanti akan menjadikan pahala akhirat. Dan sebaliknya seburuk-buruk harta itu apabila dimiliki oleh orang yang tidak soleh. Kenapa? Sangat memungkinkan sekali hartanya digunakan untuk bermaksiat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka sebenarnya kita ini semuanya berpotensi untuk berbuat maksiat. Baik orang miskinnya, baik orang kayanya, baik orang alimnya, orang ahli ibadahnya, semua itu berpotensi. Berpotensi itu maknanya apa ya? Berkesempatan melakukan perbuatan maksiat. Orang yang punya harta itu berpotensi atau berkesempatan untuk melakukan maksiat. Bagaimana maksiatnya orang yang memiliki harta? Sombong. Betul kan? Sombong. Sangat memungkinkan sekali. Orang yang punya ilmu berpotensi maksiat. Apa maksiatnya orang yang ahli ilmu? Kitmanul ilmi, menyimpan ilmu. Diminta untuk mengajar ilmu agama, tak nak. Kalau bayarannya tak tinggi, umpama semisal. Kalau dilihat bayaran tinggi lalu boleh mengajar ilmu, itu orang yang terkaya di dunia ini tentunya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi baginda Nabi tak nak apa-apa, cukuplah apa yang disampaikan oleh baginda Nabi itu diamalkan oleh umatnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu pernah baginda Nabi di hadapan para sahabat mengatakan, wahai sahabat, tahukah kamu nanti siapa golongan yang akan mulia di hadapan Allah? Tanya baginda Nabi di hadapan sahabat. Apa jawab sahabat? Ya tentu malaikat-malaikat Allah, wahai baginda Nabi. Betul, malaikat Allah akan mulia di hadapan Allah. Sebab malaikat Allah senantiasa tunduk terhadap perintah Allah. Tapi bukan itu yang aku maksud. Kalau bukan malaikat Allah, tentu Nabi Allah, wahai baginda Nabi. Betul, Nabi Allah itu nanti akan mulia di hadapan Allah. Sebab Nabi Allah oleh Allah diberikan kelebihan. Tapi bukan itu yang aku maksud. Kalau bukan Nabi Allah, kalau bukan malaikat Allah, tentu sahabatmu, wahai baginda Nabi. Apa jawab baginda Nabi? Betul, sahabatku ini nanti semua akan mulia di hadapan Allah karena masih menjumpa daripada masaku. Sebaik-baik masa adalah masaku. Tapi bukan itu yang aku maksud, kata baginda Nabi. Lalu semua sahabat diam. Lalu baginda Nabi sampaikan, wahai sahabatku, nanti golongan yang akan mulia di hadapan Allah adalah orang-orang yang hidup jauh selepasku. Orang-orang yang hidup jauh selepasku. Mereka tidak pernah berjumpa kepadaku. Rindu tapi tak boleh jumpa kepadaku. Sebab mereka hidup jauh selepasku. Meskipun dia hidup jauh selepasku, mereka semua masih melakukan sunnah-sunnahku. Mereka semua masih melakukan apa yang aku ajarkan kepada engkau. Maka golongan-golongan inilah yang nanti akan mulia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, semoga kita termasuk golongan-golongan yang dimaksud oleh baginda Nabi, umat yang hidup jauh selepas baginda Nabi, dan kita masih berpegang teguh dengan ajaran-ajaran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, orang ahli ibadah itu juga berpotensi maksiat. Maksiatnya orang yang ahli ibadah bagaimana? Maksiatnya orang yang ahli ibadah merasa ibadahnya lebih hebat dibandingkan dengan orang lain. Umpama ada orang tiap-tiap hari pergi ke masjid,
sholat berjamaah, baca Al-Quran, ikut pengajian. Setiap balik daripada masjid, dia tengok ada orang di tepi jalan. Bakpo orang itu tak pergi masjid, tak mulai umpama sayur. Habis sudah pahalanya. Maksiat. Ya Allah ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, semuanya berpotensi untuk berbuat maksiat. Maka sekalipun itu orang ahli ibadah, orang ahli ilmu, siapapun itu, maka perbanyaklah istighfar, mohon ampunan kepada Allah. Mungkin kita tidak sadar, hari-hari kita berbuat maksiat secara sirri. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, baginda Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dalam hadisnya baginda Nabi sampaikan, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta kepada dunia itu adalah puncak daripada segala kesalahan. Cinta kepada dunia adalah puncak daripada segala kesalahan. Maknanya bagaimana? Kita tengok ada pencuri, kita tengok ada perompak, orang berbuat rasuah, orang membunuh. Apakah orang yang mencuri atau merompak itu selalu orang ini miskin? Jawabnya tidak. Apakah orang yang berbuat rasuah selalu orang ini kekurangan? Jawabnya tidak. Karena apa? Hubbud dunya, cinta kepada dunia. Sehingga apa? Sehingga dia menghalalkan segala cara, tidak pandang apakah itu halal ataupun haram ataupun syubhat. Yang terpenting dia mendapatkan harta. Nah ini berarti apa? Segala hubbud dunia, cinta kepada dunia, itu adalah segala puncak daripada kesalahan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, tidak sedikit kita tengok berita-berita dekat televisi ataupun dekat internet. Ada orang saling bunuh-membunuh, ada orang membunuh kawannya, bahkan ada anak membunuh orang tuanya. Disebabkan karena apa? Berebut waris, berebut harta waris, kemudian saling membunuh. Karena apa? Cinta dunia. Ya Allah ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Imam Al-Ghazali beliau menerangkan, kalau cinta kepada dunia itu adalah puncak daripada segala kesalahan, kata Imam Al-Ghazali, berarti benci kepada dunia itu adalah puncak daripada segala kebaikan, kata Imam Al-Ghazali. Tadi kan kata baginda Nabi, cinta dunia itu adalah puncak daripada kesalahan. Kalau macam tu, kalau kata Imam Al-Ghazali, benci kepada dunia puncak daripada segala kebaikan. Karena dengan kita benci atau meninggalkan dunia, tentu kita akan lebih fokus terhadap perkara-perkara akhirat. Apakah kita benci kepada dunia sama sekali kita tidak bekerja untuk dunia? Bukan, maksudnya bukan itu. Benci kepada dunia itu maksudnya bukan kemudian kita meninggalkan 100% perihal tentang dunia, lalu kemudian kita hadapkan wajah kita untuk beribadah kepada Allah sahaja. Bukan macam itu. Tetapi yang dinamakan benci terhadap dunia itu, tetaplah kita yang dinamakan dengan benci kepada dunia, kita sah-sah saja bekerja untuk dunia kita, sah-sah saja kita ini mengumpulkan perkara-perkara yang berhubungan dengan dunia, tetapi bermaksud untuk akhirat. Benci kalau dunia ini hanya untuk dunia saja, bukan untuk akhirat. Maksudnya semacam itu. Boleh paham ya kalimat saya ya? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, baginda Nabi itu ya tidak suka. Baginda Nabi itu tidak suka dengan orang-orang yang orang itu hanya menghabiskan masanya untuk beribadah. Itu ya gak suka. Buktinya apa kalau baginda Nabi tidak suka terhadap orang yang demikian? Itu pernah terjadi. Ada seorang sahabat ahli ibadah, malamnya qiyamul lail, bukan hanya sholat fardunya atau ibadah fardunya, malam qiyamul lail, pagi melaksanakan puasa. Lalu suatu hari istrinya mengadu kepada baginda Nabi, wahai baginda Nabi, aku nak adukan perihal tentang suamiku, yang mana suamiku ini ahli ibadah. Bukankah molek kalau suamimu ahli ibadah? Betul baginda Nabi. Tapi asbab ibadah yang dia kerjakan, dia meninggalkan kewajiban. Dia waktu malam sibuk dengan qiyamul lailnya, pagi sibuk dengan puasanya. Akhirnya apa? Dia lupa kalau dia punya istri, punya anak. Dia tidak bekerja untuk dunia. Akhirnya apa? Tidak boleh memberikan nafkah untuk aku dan anak-anakku.
Apa kata baginda Nabi? Dipanggillah suaminya, wahai engkau laki-laki daripada seorang suami perempuan ini, bila kau melakukan perkara-perkara yang sunnah tapi sampai meninggalkan perkara yang wajib, maka jangan kau lakukan perkara yang sunnah itu. Begitulah kata baginda Nabi. Ya Allah ya Karim, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, bukankah dalam hadis baginda Nabi perintah kepada kita, bukan perintah kepada kita, memberikan nasihat kepada kita, i'mal lidunyaka, bekerjalah untuk duniamu, ka'annaka ta'isu abadan, seolah-olah engkau akan hidup untuk selama-lamanya. Lalu baginda Nabi perintah kepada kita untuk bekerja dunia. Tetapi baginda Nabi lanjutkan, wa'mal li akhiratika, dan bekerjalah untuk akhiratmu, ka'annaka tamutu ghadan, seolah-olah kau nak mati esok hari. Tetap bekerja untuk dunia, tetapi untuk urusan akhirat jangan sampai dilupakan. Maksudnya semacam itu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Imam Al-Ghazali mengatakan cinta dunia merupakan penyakit hati yang ada dalam kehidupan manusia, kata Imam Al-Ghazali. Jadi cinta kepada dunia merupakan penyakit yang ada di dalam hati manusia. Bahkan boleh pada tingkat yang sangat akut. Orang yang cinta kepada dunia merupakan penyakit yang ada di dalam hati dan boleh sampai kepada tahap akut atau berbahaya. Sudah banyak orang yang sakit jiwa. Sudah banyak orang yang sakit jiwa. Sakit jiwa itu apa ya bahasanya? Gila ya. Banyak orang yang gila karena memikirkan dunia. Bahkan banyak orang yang bunuh diri karena memikirkan dunia. Coba kita tengok. Orang memikirkan dunia, punya cita-cita apalah nak kaya, tetapi cita-citanya tidak tercapai. Mungkin boleh menjadikan pikirannya error. Akhirnya dia gila. Dan tidak ada satu peristiwa dan tidak ada satu cerita orang memikirkan urusan akhirat kemudian orang itu menjadi gila, itu nggak ada. Kenapa? Sebab akhirat semakin difikirkan akan menjadi hatinya tenang dan pikirannya tenang. Masya Allah tabarakallah. Nggak ada. Ustaz, ada orang hari-hari pergi ke masjid sholat berjamaah. Ada orang hari-hari pergi ke masjid mendengarkan ilmu agama. Lalu satu hari orang ini tak pergi ke masjid. Bapak tak pergi ke masjid. Saya nih gila dah tiap-tiap hari pergi ke masjid. Tak ada. Yang ada justru apa? Hatinya gembira dan hatinya tenang. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada 3 tahun yang lepas kita diuji dengan musibah berupa COVID. Banyak orang tak kerja pun untung tak ada mana. Kita tengok berapa ramai orang yang lompat daripada lantai 6, lantai 7 ke bawah mati akhirnya. Karena apa? Meninggalkan wasiat karena tidak sanggup menghadapi ujian dunia. Tak boleh makan katanya. Sebenarnya boleh makan, tetapi kurang terima dengan apa yang oleh Allah berikan. Merasa kurang. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yushiku an tada'a alaikumul umamu kama tada'al aklatu ila qas'atiha aw min qillati bina yauma idzin ya Rasulullah." Qala bal innakum yauma idzin kasiruna walakinnakum husaun ka husa'is saili wa qad nazala bikumul wahnu. Qila wa mal wahnu ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul mauti. Baginda Nabi sampaikan akan datang satu masa terhadap umat lain. Berarti bukan umat baginda Nabi. Akan datang satu masa terhadap umat lain, yang mana umat itu akan memperebutkan kalian. Kalian di sini berarti umat baginda Nabi. Akan datang satu masa yang pada masa itu ada umat lain yang memperebutkan umat baginda Nabi, yang mana mereka itu memperebutkan kalian umpama merebutkan makanan yang ada dalam hidangan. Kita ini diumpamakan sebuah hidangan yang diperebutkan. Lalu sahabat pun bertanya kepada baginda Nabi, "Wahai baginda Nabi, apakah pada saat itu atau pada masa itu jumlah kami sedikit wahai baginda Nabi, sehingga kami diperebutkan oleh umat yang lain?
Apa jawab baginda Nabi? Tidak, justru pada saat itu jumlah kamu lebih banyak dibandingkan dengan mereka, kata baginda Nabi. Walakinnakum husaun, akan tetapi meskipun jumlah kamu ini lebih banyak daripada mereka, akan tetapi kamu atau kalian ini umpama benda yang ada di tengah lautan yang terombang-ambing oleh ombak. Artinya apa? Tidak ada tujuan hidup. Kalau nak mati, matilah. Kalau nak selamat, selamatlah. Begitu kan orang kalau di tengah-tengah laut diombang-ambing ombak. Kalau ada orang yang datang menyelamatkan, ya sudah selamat. Kalau mati ya pasrah saja. Begitulah. Ini benda yang ada di tengah lautan. Kenapa? Sebab di hati mereka, di hati kita ini ada sifat wahan, kata baginda Nabi. Apa itu wahai sifat wahan? Kata para sahabat kepada baginda Nabi. Wahai baginda Nabi, apa itu yang dinamakan wahan wahai baginda Nabi? Baginda Nabi jawab, wahan adalah hubbud dunia, cinta kepada dunia, wa karahiyatul mauti, dan benci atau takut kepada kematian. Begitu kata baginda Nabi. Coba kita tengok sekarang. Sekarang ini sudah nyata-nyata umat Islam dibantai. Dah beribu-ribu umat Islam yang ada di Palestina ini dibantai oleh orang Yahudi. Apakah di dunia ini umat Islam ini sikit? Jawabnya banyak, lebih banyak dibandingkan dengan orang Yahudi. Tapi kita tak boleh buat apa-apa. Kenapa? Nah ini, karena hubbud dunya wa karahiyatul mauti. Karena dalam hati kita ada sifat wahan, cinta kepada dunia, takut mati. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, banyak negara muslim yang tersandra. Tersandra itu maknanya bagaimana ya? Tersandra itu maknanya, paham ya tersandra ya? Banyak negara muslim yang tersandra. Jadi umpama begini, ada negara muslim yang ini mengikuti satu organisasi. Organisasi ini isinya di dalam organisasi atau kelompok-kelompok negara ini adalah negara-negara hebat. Di mana apabila negara ini hendak membantu negara lain, tentu harus dengan seizin daripada organisasi atau kumpulan negara ini. Boleh paham ya ini ya? Andaikan dia ini membantu negara lain tanpa adanya seizin daripada kumpulan negara ini, maka suatu hari ketika negara yang ini tadi diperangi oleh negara yang lain, maka negara dalam kumpulan ini tidak akan pernah membantu negara ini. Tersandra, banyak negara muslim yang tersandra. Akhirnya apa? Ada orang di Palestina, kita hanya tengok sahaja, tak boleh buat apa-apa karena kita tersandra. Dan orang yang ada dalam negara yang ada dalam organisasi ini adalah negara-negara yang sekarang mensokong daripada Israel. Kita ini tersandra. Maka dengan cara apa kita boleh membantu mereka? Minimal kita bantu dengan doa, minimal. Itu minimal sekali. Kalau ada harta, semisal ada kutipan-kutipan untuk Palestina, tak apa kita bantu. Mulai karena untuk berjihad di sana kita tidak memungkinkan. Tidak mungkin kita untuk pergi ke Palestina. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, para ulama mengatakan di dalam kitab-kitabnya, tanda-tanda orang-orang yang cinta dunia itu apa sahaja? Kita ini termasuk yang mana? Ya Allah alam, kita muhasabah dirilah. Sebab kita tak boleh menghukumi seseorang, menghukumi orang lain. Oh kamu cinta kepada dunia, enggak boleh. Meskipun orang itu nampak mengumpulkan harta, mengumpulkan jawatan, tapi kita tidak boleh menghukumi. Siapa tahu dengan hartanya dia gunakan untuk kemaslahatan umat, bukan untuk dirinya sendiri. Tanda-tanda orang yang cinta kepada dunia, kata para ulama, yang pertama, menganggap dunia sebagai tujuan utama, bukan sebagai sarana mencapai kebahagiaan akhirat. Jadi dunia ini adalah tujuan utama, bukan digunakan untuk sarana mencapai kehidupan akhirat. Maka dalam ilmu tasawuf itu dijelaskan begini, dunia ini adalah tempat di mana kita menanam. Apabila kita menanam kebaikan, maka buahnya nanti akan kita ambil di surga. Tetapi bila di dunia ini kita menanam berupa keburukan, maka buahnya nanti kita ambil di neraka.
Mulai paham ya kalimat ini ya. Jadi dunia ini adalah tempatnya menanam. Terserah kita mau menggunakan dunia ini untuk apa. Kalau kau nak gunakan untuk kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita di surga. Tapi bila kau gunakan untuk keburukan, yakinlah bahwa setiap keburukan itu tempatnya di neraka. Ya Allah ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, perihal tentang kebaikan itu ya banyak. Apa sih Ustaz yang dinamakan kebaikan? Ya tentu sesuatu pekerjaan yang sesuatu pekerjaan yang di situ kita berpotensi untuk mendapat pahala. Itulah kebaikan. Jangan dikira kalau kebaikan itu harus berupa sholat, zakat, puasa, haji, kemudian ibadah-ibadah sunnah yang lain. Itu tidak harus semacam itu. Betullah itu kebaikan. Kita jalan kaki, di tengah-tengah jalan ada batu semisal. Lalu kita pikir, ya Allah, andaikan batu ini tidak saya tepikan, mungkin batu ini akan terkena motor, akan terkena kereta yang memungkinkan boleh menjadikan insiden. Akhirnya apa? Diambillah batu itu, diletak di tepi jalan, bukan di tengah-tengah jalan. Yang demikian ini loh sudah termasuk kebaikan. Bukankah dikatakan dalam satu hadis, khairun nasi anfa'uhum lin nasi, sebaik-baik manusia adalah orang yang boleh berguna, bermanfaat untuk orang lain. Umpama tadi itu, andaikan kita tidak boleh berguna untuk orang lain, setidaknya jangan pernah menyusahkan orang lain. Gitu loh. Kalau kita tidak boleh berguna untuk orang lain, setidaknya jangan sampai menyusahkan orang lain. Ya Allah ya Karim. Kemudian yang kedua, para jamaah, yang kedua tanda-tanda orang yang cinta kepada dunia, yang kedua apa? Yang kedua adalah suka mengumpulkan harta benda dengan menghalalkan segala cara tanpa memperhatikan halal dan haramnya. Suka mengumpulkan harta tanpa memandang halal atau haramnya. Ya Allah ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, perkara yang halal itu sudah jelas. Baginda Nabi sampaikan, innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihatun. Perkara yang halal itu sudah jelas. Perkara yang haram itu sudah jelas. Dan di tengah-tengah dua perkara halal dan haram itu adalah perkara yang syubhat. Maknanya bagaimana? Perkara yang belum jelas halal haramnya itu adalah perkara yang syubhat. Umpama apa perkara yang belum jelas halal haramnya? Umpama begini, kita ini punya harta, lalu harta kita simpan di bank. Kita punya uang berjuta-juta ringgit, kemudian kita simpan di bank. Itu biasanya kalau kita simpan uang di bank, itu biasanya ada yang namanya apa? Bunga. Apa sih ini namanya? Bunga ya? Bunga bank. Sama ya bahasanya bunga bank ya, bunga bank. Lalu apa hukum daripada bunga bank itu, apa hukumnya? Bukankah para ulama berdebat? Ada yang mengatakan hukumnya boleh, yang bermakna halal. Ada yang mengatakan hukumnya haram. Karena tidak tahu uang itu dipusingkan untuk apa. Banyak orang yang pinjam mungkin digunakan untuk sesuatu perkara yang tidak boleh, untuk niaga, ternyata niaganya niaga khomer semisal. Lalu dia diambil cukainya, cukai daripada orang yang berniaga khomer semisal. Lalu diberikan daripada harta itu digunakan untuk bunga kita yang kita simpan di bank semisal. Maka boleh jadi itu adalah perkara syubhat atau perkara haram tadi. Kita kan nggak tahu yang semacam itu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, lalu macam mana Ustadz kalau kita sudah terlanjur simpan uang di bank itu macam mana? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Ustadz syorkan, kalau semisal tidak ada tempat yang aman untuk simpan uang kita, ya tak apa, kita simpan di bank tak apa. Kalau ada bunga, tak apa, kita ambil, tetapi jangan digunakan untuk makan. Jangan digunakan untuk makan. Kenapa? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, benda yang kita makan itu akan masuk ke dalam tubuh kita, akan menjadi darah, akan menjadi daging. Sementara makanan yang kita makan itu daripada uang yang tidak jelas halal haramnya.
Berarti darah dan daging kita tercipta daripada uang yang tidak jelas halal dan haramnya. Boleh menyebabkan hati kita gelap, boleh menyebabkan pikiran kita tidak tenang, ibadah pun bermalas-malasan. Kenapa? Di dalam tubuh kita ada perkara yang tidak molek. Ya Allah ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita tengok di dalam satu hadis itu pernah di satu hadis itu diriwayatkan begini. Apabila ada orang mempunyai lembu, ada orang mempunyai hewan, yang hewan itu diikat lehernya dengan tali, yang tali itu diikatkan di pokok di tengah-tengah tanah, yang tanah itu adalah miliknya, tetapi tali itu panjang, yang andaikan lembu itu keluar daripada tanahnya itu sangat memungkinkan karena talinya panjang, maka lembu ini itu dihukumi syubhat. Macam mana? Sebab sangat memungkinkan keluar daripada tanahnya lalu memakan tanamannya jirannya. Boleh paham ya ini ya? Memakan tanaman jirannya. Maka boleh jadi kita kan nggak tahu. Nah nggak tahu inilah yang dinamakan dengan syubhat. Kalau tahu ya jelas-jelas haram. Tapi kita kan nggak tahu. Tetapi sangat memungkinkan sekali karena talinya ini panjang. Maka di sini hukumnya syubhat. Kalau tahu macam mana? Ya jelas haram. Paham ya ini ya? Jelas haram. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kenapa? Coba Ustaz tanya. Semisal kita ini tanam cili, 4 atau 5 bulan baru tumbuh, baru berbuah. Dekat-dekat berbuah atau tengah-tengah berkembang, ternyata pokok cili kita dimakan lembu milik jiran kita. Kira-kira kita ridho atau tidak? Kalau ridho berarti kita wali berarti. Saya yakin gak ridho, kita gak ridho. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau makan rumput punya tetangga macam mana Ustadz? Makan rumput di tempatnya tanah yang bukan milik kita, itu hukumnya macam mana? Nah ini, ada 2 benda yang 2 benda ini tidak boleh kita miliki. Perhatikan ini mulai. Ada 2 benda yang benda ini tidak boleh kita miliki. Apa benda yang tidak boleh kita miliki? Yang pertama adalah air, yang kedua adalah rumput. Itu sampai dikaji dalam ilmu fiqh, itu dikaji. Ada 2 benda yang 2 benda ini tidak boleh kita miliki. Yang pertama air, yang kedua rumput. Kalau kita punya sumur di depan rumah kita, lalu ada orang ambil air itu, maka hukumnya tidaklah mengapa, tidak sampai kepada hukum haram. Atau kita nggak boleh, semisal air ini saya jual, kamu kena beli, itu nggak sah, jual belinya nggak sah. Karena air adalah benda yang tidak boleh dimiliki. Kenapa Ustadz? Bukankah air itu ada di tanahnya? Betul, air itu ada di tanahnya. Tapi siapa kira kalau air itu memang betul-betul mengalir daripada dalam tanahnya. Sebab air itu boleh jadi daripada sumber, yang sumber itu boleh jadi di tanahnya jirannya. Boleh enggak kalimat ini? Boleh paham ya? Umpama begini para jamaah. Ini sumur ada di tengah-tengah tanah kita. Ini kan sangat memungkinkan adanya air ini karena adanya sumber. Dan apakah sumber itu hanya ada di tanah kita? Sangat memungkinkan sekali sumber itu berasal daripada tanah-tanah yang lain. Cuman mengalirnya ke sumur kita. Berarti apa? Kita menjual air yang ada dalam sumber kita, itu jual belinya kalau menurut saya nggak sah. Karena sesuatu yang bukan kita miliki. Boleh paham ya kalimat ini ya? Boleh paham. Yang kedua apa? Yang kedua itu rumput. Rumput itu perkara yang tidak boleh kita miliki. Ada tak orang yang punya tanah di depan halaman kita, lalu ada rumput, lalu ada orang ambil rumput, jangan kamu ambil rumput itu. Ada tak? Kalau tanaman mungkin, kalau rumput siapa saja boleh ambil. Itu dikaji dalam ilmu fiqh. Jadi yang kedua, yang pertama yang tidak boleh kita miliki air, yang kedua itu adalah rumput. Nah kalau semisal ada orang kita ini nak jual air macam mana Ustadz? Umpama ada kekeringan, semisal. Umpama air itu kering, nggak ada air. Kita ini punya air, lalu kita jual. Itu bagaimana? Jangan menjual airnya, tetapi menjual asbab kita mengambil airnya. Kita kan ada engine, ada apa? Maka kita niatkan untuk mengganti daripada biaya kita mengambil air, bukan biaya membeli air. Boleh paham nggak kalimat ini? Paham ya? Umpama begini, menjual perkara-perkara yang hukumnya najis, itu hukumnya nggak sah. Ada orang jual punya lembu,
Dia daripada lembu itu ada kotoran lembu, lalu dijual digunakan untuk pupuk. Itu jual belinya sah apa tidak? Dia kan menjual najis. Menjual najis itu hukumnya tidak sah. Lalu bagaimana yang demikian itu? Ayo coba macam mana? Maka harus diniati begini. Saya menjual ini bukan menjual, kita niati dalam hati kita, saya bukan menjual najisnya, bukan. Tetapi kamu membeli adalah membeli biaya ganti saya mengambil najisnya. Bukan membeli najisnya, tetapi mengganti sebab saya telah mengambil najisnya yang nak digunakan sebagai pupuk. Boleh paham ya kalimat ini ya? Boleh paham. Nah ini, kita kena pandai yang demikian, kena pandai. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam ayat Al-Quranul Karim Allah sampaikan, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Dalam ayat Al-Quran, apa maknanya? Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Bermegah-megahan ini telah melalaikan kita. Umpama semisal kita bina rumah yang besar, sejuk dengan air konnya, sejuk lengkap dengan fasilitinya. Ketika zuhur sudah dikumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah masuk waktu sholat zuhur, kita dipanggil di masjid. Tak nak dah pergi ke masjid panas. Tak ada air konnya, panas. Sedak duduk kat rumah. Bermegah-megahan demikian boleh menjadikan kita lalai. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam kitab Ta'limul Muta'alim dijelaskan, ada seorang ulama yang selama 40 tahun lamanya tidak pernah tidur di atas tilam, tidak pernah tidur di atas katil, bahkan tidur pun tidak pernah di atas bantal selama 40 tahun lamanya. Lalu ditanya, wahai engkau orang yang ahli ilmu, kenapa engkau tidur hanya beralaskan tanah atau lantai saja? Apa jawabnya? Sebab aku takut bila aku tidur selama ini tiap malam aku boleh bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Tiap malam aku boleh bangun untuk melaksanakan ibadah qiyamul lail. Aku takut bila nanti aku tidur di atas tilam ataupun katil, atau tidur di atas bantal, aku takut tak boleh bangun lagi. Ya Allah ya Karim. Coba Ustaz tanya, kita ini tidur kat rumah ini di atas katil kah atau hanya di atas? Kira-kira tiap-tiap malam boleh bangun ke tak? Bermegah-megahan boleh melupakan kita dalam perkara akhirat. Ya Allah ya Karim. Tapi ya nggak apa-apa, kita niati begini, ya Allah, saya tidur di atas katil atau di atas tilam ini, ya Allah, tujuannya supaya saya tidak sakit. Kalau saya tidak sakit, bangun saya dalam keadaan segar. Kalau dalam keadaan segar, saya boleh melaksanakan sholat subuh dengan tenang, tidak mengantuk, mendapat pahala. Tapi jangan sebaliknya, sudah diberikan fasiliti yang lebih, tidur di atas tilam, bukan hanya 1, 2 ditumpuk menjadi 1. Misal sholat subuh pun kata tak nak pergi masjid, dah sedak tidurnya. Berarti ini kita dilalaikan dengan tadi itu, dengan kemegahan tadi itu. Hatta zurtumul maqabir, kata Allah, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kita nanti akan sadar, ya Allah, betapa ruginya saya di dunia, ya Allah. Selama ini saya tidak taat kepada Engkau, ya Allah. Sekarang sudah berada di alam kubur. Nyata janjimu, ya Allah, ketika di alam kubur bagaimana? Alam kubur, kita nanti di alam kubur itu adalah tempat pertama kali kita. Di alam kubur itu adalah permulaan akhirat kita. Baginda Nabi sampaikan, innal qabra awwalu manazilil akhirati. Kubur itu adalah tempat permulaan akhirat. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisarun minhu. Apabila di alam kubur kita mendapati kemudahan, maka selepas kehidupan alam kubur kita akan selamat, akan mendapati lebih kemudahan. Fa ilam yanju minhu, tetapi apabila kita tidak berjaya di alam kubur, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka selepas kehidupan alam kubur kita akan jauh lebih mendapati kesulitan. Ya Allah ya Karim. Dan kita nanti akan sadar ketika di alam kubur nanti. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada 3 amalan yang tidak akan terputus, yang salah satunya itu berhubungan dengan dunia. Apa saja 3 amalan yang tidak akan terputus pahalanya? Yang pertama adalah berupa anak yang soleh.
Kedua adalah berupa ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga berhubungan dengan dunia. Apa? Sedekah jariyah. Orang tidak akan pernah boleh berbuat sedekah selagi dia tidak punya harta. Maka carilah harta sebanyak-banyaknya, tapi tujukanlah dengan harta itu nak digunakan untuk kebaikan, umpama sedekah. Paham ya kalimat ini ya? Alhamdulillah tabarakallah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Yang ketiga, tanda-tanda orang yang hubud dunia adalah kikir ataupun bakhil. Bakhil atau kedengkut. Orang kedengkut oleh para ulama-ulama asyriyah, ulama-ulama zaman sekarang itu diumpamakan umpama tayar. Jadi orang yang kedengkut atau bakhil itu umpama tayar. Macam mana umpama tayar, Ustadz? Tayar itu bila sudah masuk angin, bila angin sudah masuk ke dalam tayar, itu angin itu dah tak nak lagi keluar, kecuali kalau dicucuk atau dilobangi barulah keluar anginnya. Sama halnya orang yang kedengkut itu kalau sudah ada uang masuk dalam poketnya dah tak nak lagi keluar uangnya. Kalau tidak dipaksa uangnya keluar, umpama Allah berikan sakit kepadanya, umpama Allah berikan sakit kepada anak atau istrinya, barulah uangnya keluar. Itu pun terkadang sangat-sangat sayang terhadap uangnya. Tengok anak istrinya sakit, tak nak dah bawa ke hospital, takut-takut nanti bayarnya mahal, uangnya berkurang. Begitulah. Ya Allah ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Yang kelima, yang keempat, tanda-tanda orang yang hubud dunia. Yang keempat apa? Tomak atau rakus. Tamak apa tomak bahasanya? Sama aja ya. Tomak. Tomak ini apa? Tomak ini tidak merasa cukup dengan pemberian Allah. Ini namanya tomak. Hari ini kita dapat keuntungan 20 ringgit. Ya Allah, tak cukup untuk makan 1 minggu ya Allah. Seolah-olah hidupnya masih lama. Maka kunci kita selalu boleh bersyukur dengan apa yang oleh Allah berikan kepada kita. Apabila kita merasa cukup dengan apa yang oleh Allah berikan kepada kita. Ya Allah, cukup ya Allah, Engkau berikan aku hari ini 20 ringgit ya Allah. Sebab boleh untuk makan sehari ini ya Allah. Kenapa? Sebab esok belum tentu nyawa ini masih ada dalam tubuhku ya Allah. Merasa cukup itu adalah kunci daripada kita boleh bersyukur dengan apa yang oleh Allah berikan. Ya Allah ya Karim. Yang kelima dan yang terakhir. Yang kelima dan yang terakhir, tanda-tanda orang yang cinta kepada dunia. Yang kelima apa? Tidak mensyukuri nikmat yang sikit yang oleh Allah berikan. Ini termasuk orang yang cinta dunia. Umpama tadi Ustaz jelaskan, Allah berikan kita nikmat sikit, ya Allah tak cukup ya Allah, nak lebih, nak lebih, nak lebih. Ini berarti tanda-tanda orang yang cinta kepada dunia. Ya Allah, apakah kita termasuk daripada golongan-golongan orang yang cinta kepada dunia? Umpama ciri-ciri atau tanda-tanda yang telah dijelaskan oleh para ulama, maka bertanyalah pada diri kita sendiri-sendiri. Ya Allah ya Karim. Cukup, insyaallah kita lanjutkan pada minggu hadapan. Insyaallah 4 bahaya hubud dunia. Ada 4 bahaya cinta kepada dunia. Apa saja bahayanya? Insyaallah akan dilanjut pada pertemuan minggu hadapan. Insyaallah. Al-afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.